SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo pemirsa, MDP People, kita kedatangan mahasiswa lagi nih di program Serba-Serbi Mahasiswa. Selamat datang dan jumpa kembali bersama saya Siti Alawiyah yang akan memandu teman-teman di acara program Serba-Serbi Mahasiswa yang live di MDP TV ini. Nah, kebetulan kita kedatangan dan akan mengulik UKM badminton, di mana salah satu UKM kita ya yang tentunya lebih ke olahraga, lebih ke mengasah skill dan juga minat bakat dari mahasiswanya. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita nih. Boleh Kak diperkenalkan jurusan, nama Kakak juga, dan sebagai apa nih di UKM badminton Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan. Saya dari Informatika angkatan 2020. Saya di sini selaku ketua UKM badminton di periode 2022 ini. Wah, kita kedatangan ketua UKM badminton ya di sini. Kesibukan kakaknya apa nih Kak kalau untuk kuliah dan juga UKM nih? Selain itu? Kalau kesibukan ini terakhir jadi panitia sih sebenarnya. Jadi panitia dari PKKMB ini sekarang baru sudah selesai. Sekarang sudah menjalani kuliah aktivitas normal dan juga mengurus UKM juga. Oke, tentunya ya sebagai ketua tadi udah kesibukannya kuliah, kesibukannya aktif juga berorganisasi ya teman-teman. Nah, boleh nggak sih Kak kita pengen tahu nih diceritakan perbedaan UKM badminton yang lama atau sekarang nih, apakah ada perbedaan dan juga berapa banyak sih anggota dari UKM badminton? Oke, untuk UKM badminton ini ada sedikit perbedaan di sebelum 2020 dan setelah 2020. Di sebelum 2020 ini sebelumnya latihannya seperti tanding biasa dan juga sparring dengan teman yang lainnya dan mengikuti lomba. Tetapi ada perubahan sedikit di tahun 2020 ke atas, yaitu latihannya lebih intensif dan juga lebih mengasah mahasiswa untuk skill-skill yang mereka dapatkan di sini, sehingga mereka dapat lebih serius lagi dalam bertanding turnamen. Oke, untuk anggotanya berapa nih Kak? Kita pengen tahu nih. Kalau anggota sih ada 40 orang. Oke, wah banyak ya teman-teman, jadi bisa bergabung juga nih nantinya. Oke Kak, kita pengen tahu, kan sebagai badminton tentunya orang harus bisa main badminton ya. Nah, itu bagaimana nih Kak untuk berlatihnya? Apakah ada pelatihnya atau kita otodidak nih Kak belajar? Untuk di UKM badminton ini sebenarnya di sini ada pelatih dan sekaligus menjadi pembina, yaitu Pak Heri Wigdakdo selaku pelatih dan juga pembina kita.
Jadi kita di UKM ini selain kita belajar dan juga kita dapat bertanding dengan teman-teman yang lainnya juga sekaligus mempertambah ilmu kita. Oke, tadi ya pembimbingnya sekaligus pelatihnya Pak Heri nih. Nah teman-teman kita juga pengen tahu universitas itu mensupport apa nih Kak untuk UKM? Apakah difasilitasi untuk berlatih atau gimana aja nih Kak? Nah, untuk dari kampus sih sebenarnya diberi fasilitas seperti lapangan di aula lantai 5 ini dan juga diberi bola shuttlecock untuk latihan di setiap hari Sabtu dan juga hari Senin. Oke, itu salah satu bentuk support universitas ya, tadi ada fasilitas dan juga atribut ya, bisa dibilang salah satunya shuttlecock. Yeah. Nah, teman-teman kita juga pengen tahu nih Kak, gimana sih lika-liku latihannya nih Kak? Apakah hanya latihan fisik atau ada apa nih Kak di UKM badminton? Nah, di latihan badminton ini kita ada latihan fisik dan juga ada latihan teknik. Di latihan fisik ini kita membentuk tenaga kita untuk bisa bertanding lebih lama dan juga nggak cepat capek. Sedangkan kita di latihan teknik ini kita bisa mengasah skill kita agar pukulan kita lebih terarah, lebih akurat dan juga memiliki power untuk setiap pukulannya gitu. Oke, ada fisik dan juga apa Kak satunya? Teknik. Teknik. Nah itu kalau yang saya dengar dari cerita Kakak artinya kita berlatih strategi dan juga ketajaman otak juga gak sih Kak? Iya betul. Selain dari berolahraga? Selain juga dari berolahraga, kita juga melatih akurasi pukulan kita gitu. Oke teman-teman, Kak kita juga pengen tahu nih, ada nggak sih Kak agenda kolaborasi dari UKM badminton bersama UKM di luar atau gimana tuh Kak? Boleh diceritain? Kalau dari pengalaman itu, ada kemarin itu kita pernah kolaborasi dengan MDPTP pada saat UKM badminton mengadakan turnamen badminton MDP Cup yang pertama, yaitu berkolaborasi dengan MDPTP. Jadi di bagian multimedia kami meminta tolong untuk di bagian MDPTP sebagai bagian multimedia dan juga menjadi koordinatornya gitu, menjadi operatornya gitu. Maaf. Oke Kak, ada nggak Kak kayak sparring nih antar universitas kita dengan universitas lain? Sparring itu pernah dilakukan di tahun 2020 kalau nggak salah. Itu pernah bertanding dengan anak UIN, pernah berlatihnya itu di luar jam latihan kita. Jadi kita juga dapat menambah relasi dengan orang tersebut dan juga melatih teknik yang baru dan juga kita dapat mempelajarinya. Oke Kak, untuk latihan sendiri biasanya di mana nih Kak? Selain di aula, apakah ada tempat lain nih yang teman-teman bisa latihan gitu Kak untuk badminton? Nah, selain di aula, kita juga bisa latihan sendiri. Kita bisa latihan sendiri maupun latihan bersama. Kalau latihan sendiri itu bisa dilakukan di rumah, yaitu untuk latihan fisik biar ada latihan tambahan sendiri. Lalu ada latihan bersama di luar, yaitu bisa di jam latihan maupun di luar jam latihan seperti bersama teman-teman yang lainnya. Pak, kalau di jam latihan itu apabila aula sedang dipakai, maka dari UKM badminton akan pindah tempat akan pindah tempat latihannya. Biar setiap kita jam latihan nggak libur. Oke, Kak kita juga pengen tahu nih kalau misal kita bergabung nih, apakah kita harus menyiapkan raket sendiri, baju sendiri, atau gimana nih Kak? Kan perlu raket Kak ya, tentunya baju olahraga gitu. Terus juga waktu latihan, apakah bajunya itu harus gimana ya, harus sama atau sebenarnya bebas aja nih, kaos boleh gitu? Nah, untuk perlengkapan latihan itu sebenarnya yang wajib itu sih ada raket dan juga ada shuttlecock sebenarnya. Nah, untuk masalah pakaian itu sebenarnya pakaian itu pakaian olahraga, tetapi kalau mau pakai baju, kalau nggak ada baju olahraga, bisa kok pakai baju kaos. Asalkan celananya itu celana olahraga gitu. Jadi ya kalau pakai celana jeans atau rok itu kan agak susah sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk perlengkapan itu bisa disiapkan sendiri. Oke, nah Kak,
kita juga pengen tahu keseruan anak-anak badminton nih seperti apa nih Kak? Apakah ada main bareng atau biasanya anak-anak suka mabar bareng gitu Kak? Oh, kalau keseruannya itu sih pasti merekanya semuanya kompak sih. Satu orang mengajak pengen main di luar, pasti seluruhnya mau ikut tuh, mau ikut main kan. Jadi merekanya lebih kompak, dan juga kalau ada waktu kosong, mereka bisa latihan di luar gitu. Oke, kakaknya tadi semester berapa nih Kak? Semester 5. Semester 5. Ada nggak sih Kak, misalkan nih kejadian ya teman-teman, kita itu latihannya itu tabrakan dengan jam kuliah Kak. Nah itu gimana mengatasinya Kak? Nah, kalau untuk mengatasinya itu sih, jujur saya sendiri itu di hari Senin ada jadwal jam 3 sore sampai jam 5, sedangkan di hari Sabtu itu ada jadwal di jam setengah 2 siang. Jadi biar kita bisa tetap terus latihan, waktunya kita bisa lebih fleksibel. Jadi untuk di hari Senin itu kan mulai mulai latihan itu kan jam 1 sampai jam 5 nih. Tapi saya punya jadwal jam 3. Nah, jadi datangnya itu bisa lebih cepat agar kita bisa latihan lebih duluan daripada yang lain. Lalu di jam setengah 3 atau jam 2 lewat gitu, kita bisa stop untuk istirahat, lalu siap-siap untuk pergi ke kelas. Nah, sedangkan di hari Sabtu itu kan mulainya kan jam setengah 2 nih. Nah, jam setengah 2 itu ada jadwal sampai jam 3. Jadi di jam 3 itu langsung naik ke aula, terus langsung persiapan latihan sampai jam 5. Oke, itu seperti tips juga ya untuk kakaknya bagi waktu tadi antara kuliah itu tetap penting, dan juga UKM juga, kita kan dari penatnya berkuliah Kak ya, kita ikut UKM gitu. Nah teman-teman, kita juga pengen tahu nih Kak, perlombaan seperti apa nih yang biasa diikutin oleh UKM badminton nih Kak? Nah, lomba-lomba yang diikuti oleh UKM badminton ini kan pernah kita mengadakan lomba sendiri dan juga ada lomba dari luar. Nah, kalau lomba dari luar itu kita pasti akan mengirimkan para tim-tim kita untuk mengikuti lomba di luar. Lalu paling terakhir sih lomba itu ada Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat provinsi. Kita ngirim tunggal dan juga ganda putra. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 untuk ganda putra. Oke, untuk ikut Pomprov itu Kak, pemilihan pesertanya ya yang menjadi delegasi itu gimana Kak? Apakah ada seleksi dari UNIF dulu nih, seleksi internal, baru dia akan dikirim ke Pomprov gitu Kak? Nah, yang pastinya dari persiapan itu kita akan mengadakan seleksi gitu, seperti turnamen kan kita adakan, yang mana yang mahasiswa yang berpotensi untuk mengikuti kegiatan Pomprov ini, maka akan kita kirimkan ke sana. Oke, jadi pemilihannya tetap di aula dulu Kak ya? Ya, betul. Oke Kak, tadi kan ada pemilihan kayak timnya regu ya, kalau misal badminton nih ada yang individu, ada yang regu tadi. Nah itu Kak, pemilihan regunya nih apakah dari kita, saya pengen sama si A nih gitu, atau memang dipilih dari pelatihnya Kak? Nah, kalau untuk pemilihan regunya itu kan yang pastinya pelatih dan juga para senior itu bisa melihat para calon-calon yang akan bisa dikirim. Nah, jadi dari pelatih dan juga dari senior akan berkomunikasi yang mana yang cocok untuk orang-orang yang akan dikirimkan ke lomba itu. Jadi pada saat mereka dicoba untuk menjadi satu tim, mereka ternyata cocok, alhamdulillah. Oke, gitu. Jadi kecocokan antara pemain ya, teman-teman. Nah, Kak, kita juga pengen tahu nih, Kak, untuk menjadi anggota dari badminton, Kak ya, skill apa sih yang harus kita punya nih, Kak? Apakah fisik saya mau ikut badminton, fisik saya harus gini-gini, atau gimana tuh, Kak? Ada nggak skill yang harus saya miliki gitu? Nah, kalau untuk skill sih, dibandingkan skill, sebenarnya fisik itu agak sedikit lebih tinggi daripada teknik kalau untuk badminton ini, karena pada saat kita di lapangan itu kita akan dituntut untuk tenaga itu akan cepat habis apabila kita nggak bisa mengontrol tenaga dan juga tenaga kita sedikit. Sedangkan kalau teknik untuk di UKM ini itu bisa ditempah terus setiap kita latihan, dan juga bisa juga di luar maupun sendirian kita tempah. Jadi kalau untuk badminton ini sebenarnya kalau tenaga itu sedikit lebih tinggi daripada dari teknik kalau menurut saya.
Oke, jadi teman-teman ketahanan tubuh ini sangat penting ya di UKM badminton karena tadi kalau misal tentang strategi pemahaman cara bermain itu bisa dilatih saat mengikuti UKM ini Kak ya? Iya betul, mengikuti UKM ini maupun secara pribadi di rumah maupun bersama teman-temannya di luar. Jadi kalau saya nih belum bisa badminton ya gabung aja dulu gitu Kak ya? Iya betul, yang penting gabung aja dulu ada niat gitu, nanti bisa dilatih di UKM badminton ini. Tadi kan ngomongin ketahanan tubuh nih Kak, pernah nggak nih kejadian ada waktu lomba, waktu latihan anak UKM yang pingsan gitu Kak? Boleh diceritakan Kak? Nah karena dari latihan kita karena latihan kita tadi itu, maka untuk kejadian pingsan itu nggak ada, jadinya seluruhnya itu tahan semua untuk itu. Kalau masalah kram atau ada kayak sedikit keselio gitu ya itu wajar sih, dalam pertandingan pasti ada kayak gitu, itu namanya sih musibah sebenarnya. Tetapi kalau masalah habis tenaga atau sampai pingsan itu nggak pernah terjadi. Oke. Yang penting ya ketahanan tubuh tadi dijaga Kak ya. Iya, betul. Itu ada nggak Kak kayak misal polanya atau sebelum kita turnamen kita harus minum banyak atau makan ini itu gitu Kak, ada nggak biasanya? Nah kalau dari itu sih sebenarnya setiap orang itu kan beda-beda nih. Ada caranya sendiri, seperti dari tim kemarin itu ada orang yang perutnya itu nggak terlalu diisi banyak-banyak tapi dia nggak lapar gitu ya. Yang penting dia itu minum. Nah jadi dianya bisa lebih tahan lama dan juga untuk di lapangan dianya nggak terlalu penuh gitu perutnya, jadi dianya lebih aman dan juga lebih fit untuk mengikuti lomba tadi. Oh iya Kak, untuk untuk mengetahui lebih banyak ya tentang UKM badminton, boleh nggak Kak di-spill IG-nya atau sosial media lainnya, dan juga kita pengen tahu Kak cara untuk bergabung tuh gimana nih Kak gitu. Nah kebetulan nih di hari Minggu nanti akan dibuka pendaftaran untuk join ke UKM badminton ini. Kalian pantau terus aja di IG badminton MDP, IG-nya itu nanti di share di bagian snapgramnya itu. Kalian bisa daftar di sana, kalian bisa daftar langsung aja klik link di sana. Itu syaratnya biasanya apa aja nih Kak? Syaratnya kalau syarat sih sebenarnya nggak ada sih untuk mahasiswa, yang penting itu mahasiswa MDP aktif. Oke. Yang penting konsisten juga Kak ya? Nah, kalau konsisten ya pasti itu harus kita latihannya harus konsisten. Ini Kak, IG-nya tadi apa nih Kak? Kalau IG-nya itu badminton MDP. Oke, teman-teman jangan lupa di-follow ya dan dipantau terus nih. Kak, kita juga pengen tahu nih, kan tadi ngomongin tentang ketahanan, banyak belajar strategi Kak ya. Boleh nggak sih Kak di-spill dan diceritain gimana sih Kak cara kita, kan kalau misal kita nggak tahan nih, terus apakah ada beberapa masalah seperti yang bolos, tidak masuk latihan kayak itu, Kakak sebagai ketua ngatasinnya gimana tuh Kak? Apakah diberhentikan atau gimana? Sebenarnya kalau dari mahasiswa seperti itu sih agak sedikit dipertanyakan. Ya kalau dia udah lebih banyak bolosnya akan ditanyakan gitu, kenapa kamu nggak latihan gitu, kenapa kamu bolos-bolos latihannya. Kalau dijawab masalah kayak seperti jadwal kuliah yang tabrakan, ya saya juga kuliah masalahnya. Tapi saya masih bisa mengikuti. Akan tetapi kalau memang jadwalnya full dari jam 1 sampai jam 5 itu ada jadwal kuliah, ya saya diperbolehkan memang untuk tidak mengikuti. Lebih baik kalian mengikuti kelas kalian saja. Karena latihannya kan ada 2 sesi itu, di hari Senin dan juga di hari Sabtu. Jadi salah satunya bisa kalian ikuti kalau salah satunya tabrakan gitu. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau misal kalian punya kegiatan penting, kuliah, lomba, dan lain hal, itu di UKM ini dimaklumi Kak ya, karena waktunya fleksibel, teman-teman bisa tetap bergabung saat latihan itu berlangsung gitu teman-teman. Kak, kita juga pengen tahu nih Kak, ada nggak sih Kak kata-kata Pak Heri ya sebagai pembimbing yang selalu Kakak ingat nih biar Kakak semangat belajarnya, ada nggak Kak? Kata-kata dari Pak Heri ya. Yang penting itu latihannya itu terus konsisten, latihannya itu lebih keras lagi, pukulannya juga diperkuat lagi. Jadi kita bisa untuk lebih siap lagi untuk mengikuti lomba selanjutnya gitu. Oke Kak, kita juga boleh nih kasih kesempatan Kakak untuk pesan-kesan Kakak kepada siapa ya dulu? Kepada anak badminton dulu nih Kak. Pesan dan kesan untuk anak badminton yang saat ini, kalian tetap terus latihan
selalu semangat untuk terus latihan dan juga jangan sering bolos-bolos latihan. Kalau kalian memang punya jadwal, bisa kalian lebih fleksibelkan lagi. Dan untuk anak calon anggota baru dari UKM Badminton ini, teruslah berlatih agar kalian bisa mengikuti lomba Pomprov untuk selanjutnya hingga kita mengirimkan ke tingkat nasional. Amin. Amin. Oke Kak, satu lagi nih, ucapan untuk universitas maupun untuk pelatihnya boleh Kak? Nah, untuk Universitas MDP, saya selaku Ketua UKM Badminton MDP periode 2022 mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kampus karena telah memberikan fasilitas yang sangat banyak ini dan juga sangat mendukung UKM ini. Karena dari kampus sendiri sudah memberikan izin untuk melakukan kegiatan latihan dan juga mengizinkan untuk melakukan kegiatan lomba. Jadi saya sangat berterima kasih banyak kepada pihak kampus dan juga kepada Pak Heri selaku pembina dan juga selaku pelatih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah membina UKM ini dan juga melatih kami menjadi mahasiswa yang dapat berorganisasi dalam kampus ini. Dan juga kami juga mendapatkan banyak ilmu yang diberikan dari Pak Heri selaku pembina. Dan juga melatih kami sampai menjadi juara tingkat provinsi juara 3. Wah, keren banget sih UKM Badminton ini ya teman-teman. Kak, kita juga pengen tahu nih apa ya Kak? Apa sih namanya yang biasa Kakak itu kan sebagai anggota nih tadi jadi ketua. Nah, Kakak itu apakah pemilihannya itu dari anggotanya sendiri atau dipilih Pak Heri nih Pak? Kak maksud saya. Nah, yang pertama itu ya kembali lagi dari ketua, dari para senior dan juga dari pembina. Mereka bertiga membicarakan siapa nih untuk yang lebih cocok untuk di tahun kedepannya. Dipilih beberapa orang, lalu dari pilihan tersebut maka akan dilakukan voting secara seluruh anggotanya. Jadi direkomendasikan teman maupun pelatihnya tadi dulu Kak ya? Iya betul. Kakak tadi jurusan apa Kak? Informatika. Jurusan informatika. Nah, gimana nih Kak? Apakah anggota lain juga ada dari jurusan lain? Jadi bebas nih, jurusan apapun boleh masuk gitu Kak? Nah, seluruh jurusan ini sebenarnya boleh masuk ke dalam UKM ini, maupun yang jurusan baru pun boleh masuk sebenarnya. Jadi nggak ada larangan apapun untuk mengikuti UKM ini, dari jurusan manapun kalian boleh masuk ke UKM ini. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir sih, tidak ada pembatasan jurusannya untuk mengikuti UKM Badminton. Kak, untuk menjadi anggota UKM Badminton maksud saya kan tadi nggak ada syarat khusus ya. Intinya kalian mau bergabung gitu, berlatih dan datang Kak ya ke aula tentunya Kak ya. Nah, kalau untuk syarat khusus itu nanti diberitahu pada saat kalian mendaftar itu kan nanti kalian akan diseleksi tuh. Nah, di seleksi itulah akan diberitahu nih apa aja yang akan kalian dipersiapkan nanti untuk diseleksinya nanti gitu. Untuk kan Kak, kita kan ada perbedaan ya, misal gender wanita dan laki-laki nih Kak. Ada nggak Kak syarat khusus atau misalkan dari bajunya beda nih gitu-gitu? Enggak, seluruhnya itu sama, kita semuanya sama, nggak ada perbedaan di antara kita semuanya saling merangkul dan juga tidak ada perbedaan di antara kita, yaitu antara laki-laki dan wanita gitu. Tetapi kalau untuk intensitas latihan ya kita menyesuaikan, yaitu jangan sampai yang ceweknya itu tersiksa gara-gara dipaksa untuk mengikuti sesi yang cowok gitu. Jadi ya yang untuk cewek itu sedikit lebih ringan daripada yang cowok ya, karena untuk kita lebih disesuaikan aja. Latihannya juga bareng nggak cewek cowok? Ya, latihannya bareng. Kita latihannya bareng. Jenis latihannya juga sama. Pada saat kita untuk sparring itu kita juga digabung. Untuk cewek cowok itu pasti digabung. Ada untuk ganda putri dan juga campuran itu pasti ada. Itu biasanya berapa lama nih Kak untuk berlatih di latihannya nih Kak? Berapa lama, dan juga ada nggak Kak kalau misal kita mau ikut lomba, latihannya ditambah nih jamnya gitu Kak? Latihannya ditambah. Kalau untuk latihannya ditambah itu pada saat ada lomba itu pasti latihannya akan ditambah. Yang calon yang akan dikirimkan itu pasti latihannya akan ditambah.
Nah, jadi untuk biar kita lebih siap lagi untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, jadi durasi latihannya berapa Kak kalau latihan biasa nih? Kalau latihan biasa itu durasinya itu dari jam 1 sampai jam 4, berarti kira-kira 4 jam tuh. 4 jam? 4 jam latihan. Itu ada istirahatnya tentu Kak ya? Pasti ada istirahatnya. Jadi kita nggak langsung full semua tuh, tapi kan kita kan nanti digilir tuh. Yang sudah nanti boleh istirahat dulu sampai gilirannya udah dapat lagi. Oke Kak, saya sih penasaran Kak ya. Kan tadi ada latihan fisik, tentunya UKM olahraga ini banyak teman-teman di sini, ada UKM lain Kak ya. Nah, latihan bentuk fisiknya tuh gimana Kak? Apakah lari-lari atau bolak-balik aula gitu? Gimana tuh Kak latihan fisiknya? Itu benar. Oh, itu benar. Itu benar. Nah, jadi di latihan fisik ini ada lari keliling lapangan, ada juga shuttle run, yaitu lari dari ujung ke ujung gitu, bolak-balik larinya itu. Terus juga ada sit up, ada push up, ada plank juga yang pastinya. Untuk latihan otot lengan kita dan juga stamina kita. Oke, itu harus tetap dijaga ya teman-teman, karena latihan yang dilakukan tadi durasinya aja udah 4 jam, istirahatnya ada. Nah, latihan yang dilakukan ini tentunya untuk kebugaran daripada mahasiswanya ya Kak ya? Iya, betul. Yang dimana udah penat kuliah tadi. Nah, teman-teman jangan lupa sih bergabung di UKM badminton ini ya, yang ada di MDP ini. Nah, teman-teman tadi kakaknya udah spill kalau misalnya ini bakal ada pembukaan, dan pantau terus IG-nya di IG Badminton MDP. Badminton MDP. Nah, teman-teman jangan lupa untuk bergabung, dan juga terima kasih telah menyaksikan kita sampai akhir. Kita kembali lagi di program serba-serbi mahasiswa lainnya. Teman-teman tadi jangan khawatir sih, kalian kalau mengikuti UKM ini kalian akan melatih daripada kalian capek-capek kuliah gitu kan. Kalian juga bisa melatih kebugaran daripada jasmani Kak ya, salah satunya mengikuti UKM badminton. Terima kasih banyak telah menyimak dan juga menonton kita dan lebih mengenal lagi UKM badminton. Jangan lupa untuk bergabung ya. Terima kasih, sampai jumpa di program serba-serbi mahasiswa episode berikutnya. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.